hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Puji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan sebagian di nama Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan lewat pujian Kurindukan Kediaman-Mu. Itu slide-nya nggak bisa nggih, Om nggih? Nah, ini error ini. Oh. Ini Ya, nggak apa-apa. Moga-moga hafal semua. Ku rindukan kediaman-Mu, bahwa ku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, berjana kasih-Mu, ajarku setia turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi ku rindukan kediaman-Mu. Ku rindukan kediaman-Mu, bahwa ku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, berjana kasih-Mu, ajarku setia turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Kerinduan kami ya Tuhan untuk mengenal setiap rencana-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa kami bawa hati kami sebagai bejana di hadapan Engkau. Bentuklah kami ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah malam hari ini Engkau akan memberkati setiap kami yang mengikuti acara Zoom malam hari ini. Engkau memberkati Bapak Pendeta Filipus Kanto ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun kami yang akan mendengarnya. Bahkan urapi kami semua supaya di saat nanti kami tanya jawab sharing Tuhan, kami memperoleh ilmu pengetahuan firman Tuhan yang dari Engkau. Bahkan kami memperoleh berkat-berkat surgawi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Waktu saya serahkan kembali kepada hamba Tuhan. Monggo. Terima kasih Bu. Shalom. Ya, shalom. Ya. Shalom. Selamat Shalom. Bapak yang kami kasih dalam. Dan ini merupakan saya baru pertama kali ini khotbah di Zoom. Jadi nanti saya mohon Bapak Ibu melengkapi apa yang masih kekurangan pada kami.
Ya, inilah namanya persekutuan anak-anak Tuhan itu saling melengkapi, ya saling mengingatkan, lebih-lebih seperti tema firman Tuhan pada malam ini, kasih yang sempurna. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dunia ini memang tidak ada kasih yang sempurna. Ya. Sekarang dunia ini mengalami krisis kasih. Kalau kita lihat berita-berita, ya baik lewat YouTube apapun, sering terjadi pertengkaran, percekcokan, dan di mana saja itu terjadi. Karena krisis kasih. Tapi kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, adalah kasih itu melekat pada kita. Ada di dalam kehidupan kita. Ya, maaf Ibu, tadi ini suara dari Masjid Pasasan dengan kasih penting. Karena andikan dunia ini tanpa kasih, kita percaya dunia itu akan hancur karena sering terjadi peperangan. Tanpa kasih, rumah tangga akan berantakan. Ya. Sehingga seperti tema yang diberikan kepada kami, yaitu kasih yang sempurna, yang kami ambil dalam 1 Korintus 13, ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi di sini saya akan membaca punya dulu, yaitu di dalam ayat ke-13 langsung. Demikianlah firman Tuhan, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi di sini kasih merupakan memiliki posisi yang tinggi di dalam karunia-karunia apapun. Ya. Mengapa demikian Bapak Ibu semuanya, meskipun kita memiliki karunia yang bermacam-macam, itu tanpa kasih itu tidak ada gunanya. Ya seperti misalnya di dalam 1 Korintus yang ke-13 ayat 3 dikatakan, meskipun memiliki semua karunia, jika tidak mempunyai kasih, tidak berguna. Ya, kalau kita baca di dalam ayat 1-2 itu dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak mempunyai kasih, aku sama sekali gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala sesuatu rahasia yang memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, di dalam ayat 1-2 ini merupakan suatu kebanggaan bagi orang Kristen yang sudah ya merasa dekat pada Tuhan, merasa dekat karunia, sehingga seolah ini merupakan kebutuhan pokok. Memang benar, orang Kristen, orang percaya harus dilengkapi itu, ayat 1-2. Ya, misalnya di sini dikatakan karunia sekaligus aku berkata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat. Ya, ini berbicara masalah karunia roh. Mungkin bisa berbahasa roh dan lain-lain. Ya, terus di sini memiliki karunia iman. Ya. Tapi tidak ada kasih. Paulus bukan seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Artinya apa? Di sini hanya seperti gong yang hanya berbunyi saja. Yang dimaksud kasih adalah tindakan-tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, sering dulu saya pernah itu, wah banyak ya antara anak Tuhan ini saling menyalahkan. Wah, kamu belum sempurna, tidak bahasa roh. Wah, kamu tidak menyembah dan lain, hanya disoroti itu. Tetapi setelah kita pelajari, itu juga penting, tapi ternyata kasih merupakan punya kedudukan yang tinggi.
Sehingga kita jangan sampai seperti banyak gong yang berkumandang, canang berincing, artinya hanya menggema saja, tapi tindakan-tindakan nyata. Nah, inilah saatnya gereja Tuhan menerapkan kasih. Ya. Di dalam ajaran kasih yang kita ketahui adalah kasih yang agape. Kasih Tuhan. Ya. Mengapa Tuhan Yesus pada waktu menegur Petrus ditanya sampai 3 kali? Karena Petrus pernah menyangkal sampai 3 kali. Ternyata waktu itu dalam pelajaran itu jawaban Petrus meyakinkan. Nah, ditanya sampai 3 kali, baru Petrus bisa merasakan pertanyaan Tuhan Yesus tentang kasih. Ternyata yang dimaksud adalah kasih Tuhan, kasih yang agape, kasih yang sempurna. Kalau istilah yang gampang, kasih yang walaupun. Nah, kasih yang di dunia itu biasanya kasih yang jikalau. Jikalau engkau baik pada aku, jikalau engkau berarti aku mengasihi, jikalau. Tapi kasih Tuhan adalah kasih yang walaupun. Walaupun engkau berdosa, walaupun engkau salah, kasih Tuhan tidak berubah. Ya, kalau di dalam Yesaya pasal yang pertama itu dikatakan Bapak Ibu, Yesaya pasal 1 ayat 19 dan 20 itu dikatakan, ya, ayat 18 ya, jika Yesaya pasal 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. 11. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Inilah wujud kasih Tuhan yang sangat nyata, meskipun di dalam kitab Nabi Yesaya itu merupakan masih nubuatan, tapi penggenapannya adalah Tuhan Yesus. Ini merupakan Tuhan sudah memberi peringatan, teguran kepada umat Israel bahwa kasih Tuhan itu kasih yang tidak berubah. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi. Kalau di dalam kitab suci bahasa Jawa, sanadyan dosamu abang koyo gumbo, bakal putih koyo wulumindo. Ini artinya itu merah yang kemerahan benar, merah darah yang kelihatan kotor, tidak layak. Tapi Tuhan mengasihi kita. Bahkan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa yang di dalam Kristus ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lah ini Bapak Ibu yang kita pahami. Sehingga akhirnya saya pribadi lebih mantap. Saya mengiring Tuhan Yesus. Lebih mantap percaya Tuhan Yesus. Meskipun waktu itu keluarga saya, nenek moyang saya bukan menurut Kristus. Agama lain, saya lebih percaya. Karena ternyata yang bisa mengampuni dosa secara total hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dosamu merah. Ini menggambarkan orang yang sudah tidak patut, tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kasih yang agape, kasih Tuhan, kasih yang walaupun tapi mampu mensucikan hidup kita. Kita dilayakkan, kita dibikin putih bersih, sehingga kita menjadi orang layak yang pantas di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga di bagian 2 kalau di dalam Korintus tadi dengan meskipun berkatakan menyerahkan segala sesuatu untuk dibakar, tapi tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Artinya di sini sering kita tuh punya anggapan kalau kita sudah melakukan apapun, nah ternyata kasih di sini tuh
lebih berbobot, Bapak Ibu. Jadi kasih yang walaupun adalah kasih yang tidak dendam, kasih yang baik. Ya, meskipun kita disakiti, kita tetap mengasihi. Ya, kalau dalam istilah Jawa itu ada mengatakan, ya, dadio banyu moh apa itu? Dadio banyu moh nyawuk, dadio godhong moh nyuwek. Wah, itu sudah remen. Itu ya. Wah, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kemurahan. Ya. Saya punya pengalaman Bapak Ibu di tempat pelan saya yang jatuh dulu ada seorang penduduk. Wah, dengan saya itu setiap ketemu sampai ya maaf mata itu melotot, tidak ada senyum gitu. Ya saya tetap berdoa. Ketika saya naik Isuzu dari pos pinggir itu, dia tuh jejer saya. Ketika dia tuh mau bayar kok katanya dompetnya ketinggalan. Saya bilang, ya sudah Mas tak bayar. Hanya modal Rp4.000 yang mereka dia tuh baik dengan saya. Kasih yang walaupun, tapi andikan tidak ada kasih yang walaupun, Mas peduli amat. Tapi kasih yang walaupun inilah akhirnya apa? Menimbulkan damai sejahtera. Ternyata banyak orang-orang yang percaya pada Tuhan dari saudara kita agama lain yang istilahnya kaum murtadin itu karena ya kasih tadi. Ya, dalam rumah tangga misalnya dalam keyakinan mereka, ya, mengapa terjadi perceraian? Karena kasihnya kasih jikalau. Ya, misalnya dalam rumah tangga, misalnya kalau di dalam keyakinan mereka, dalam rumah tangga misalnya si istri tidak mau memberi keturunan, itu bisa dicerai atau bisa poligami. Atau seorang wanita sudah menopause itu juga aturan mereka bisa dicerai di apapun. Tapi di dalam Kristus kasih yang walaupun tetap kasih yang langgeng. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang diberkati. Nah, mari Bapak Ibu semua yang kasih dalam Tuhan. Mari kasih yang sempurna harus melekat dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa melalui kasih yang melekat pada Tuhan jika kita senantiasa menyatu dengan Tuhan. Di dalam Matius 22, Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ternyata ajaran kasih di dalam Tuhan, kasih ini merupakan kasih yang Dwitunggal. Artinya kasih kepada Allah dan sama merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kan sering terjadi ya pandangan kan macam-macam pandangan orang. Yang penting aku mengasihi Tuhan, beribadah soal dengan sama, ya sudahlah, nggak peduli. Ya. Dulu memang sering ada satu pernah di protes orang tua, Pak Rukanto setelah anak rajin ke gereja kok nggak mau bantu rumah-rumah karena capek dan lain. Nah akhirnya saya jelaskan, ya kasih kepada Allah tapi juga kasih kita sesama, ada kepedulian. Kasih yang ditunggal merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengasihi Tuhan, harus mengasihi sesama kita. Kasihnya adalah kasih Tuhan, kasih yang walaupun tadi. Sehingga dengan kasih inilah akhirnya timbul perdamaian, timbul sukacita di dalam kehidupan kita, di dalam berumah tangga, bermasyarakat. Sering terkadang kalau kita tidak dituntun Roh Kudus, kalau engkau mengasihi, aku mengasihi. Kalau engkau baik, aku baik. Nah, ternyata pemikiran yang demikian itu menimbulkan terus kebencian-kebencian tidak ada habis-habisnya. Tapi dengan kasih yang dihasilkan Tuhan Yesus, kasih yang sempurna, kasih yang walaupun tadi, orang itu akan mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Ya, sehingga dimanapun kita berada, kita tuh merasa damai sukacita, damai sejahtera. Ya misalnya, saya tuh pernah bertempat tinggal berpindah-pindah, karena saya tuh anaknya orang nggak mampu, itu sering berpindah tempat di daerah ini. Tapi asal hidup kita ada kasih itu damai sejahtera.
Dulu kami bertempat tinggal di Salatiga, ya, karena memiliki hubungan yang baik. Terus sekarang tinggal di Kartosuro, memiliki hubungan yang baik, ada kasih, ya, damai-damai sejahtera. Jadi kalau kita memiliki kasih, kita tuh tidak perlu khawatir di mana kita berada, di mana kita melayani. Ya lebih-lebih, ya Bapak Ibu semua sebagai hamba-hamba Tuhan itu sering mendapat ya benturan-benturan. Mungkin kita sudah merasa kita sudah melayani dengan baik, tapi kok banyak orang yang masih kurang berkenan. Ya, tapi kalau kita memiliki kasih Tuhan, kasih yang walaupun tadi kasih kita tidak berubah, malah kita semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat pada Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, mari kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia 5. Ya. Di dalam Galatia 5 ayat 22 itu dikatakan, yaitu di sini tentang buah-buah roh, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi Bapak Ibu kami kasih dalam Tuhan, nah jika kita itu memiliki buah-buah roh kasih, tentu di dalam kehidupan kita ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Ya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ternyata inilah yang diajarkan firman Tuhan. Menjadi berkat, menjadi pedoman kehidupan kita yang percaya pada Tuhan. Ya, puji Tuhan, marilah Bapak Ibu kami kasih dalam Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 22 ini, kita ingatkan tentang buah-buah roh. Orang yang memiliki kasih Tuhan, seperti tema kasih sempurna, tentu ada buah-buah roh tadi. Seperti di dalam Galatia pasal 5 tadi, ayat yang ke-22 tadi. Ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Andai kan buah-buah roh itu sudah melekat di dalam kehidupan kita, maka kasih kita akan semakin sempurna, akan semakin diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, lebih-lebih Bapak Ibu semua sebagai hamba-hamba Tuhan sering mendapatkan mungkin tantangan yang berat dalam berhubungan dengan jemaat, dalam bermasyarakat. Ya, kita bisa kuat ya karena ada kasih dari Tuhan, ada buah-buah roh. Jadi kalau kita memiliki kasih Tuhan, otomatis di dalam kehidupan kita ada buah-buah roh dari Tuhan. Ya, sehingga di dalam 1 Korintus 13 ya, tetapi jikalau kamu ya di dalam buah-buah roh tadi dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, iman, ya, harus punya iman, harus punya pengharapan. Ya, tetapi jika kita tidak ada kasih, ya kehidupan kita kurang sempurna, kurang berkenan kepada Tuhan. Pak Ibu kami kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 pernah mengajarkan pada perempuan Samaria bahwa orang yang mengiring Tuhan, tiba saatnya bahwa besok akan orang tentang penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena waktu itu orang bangsa Samaria menyembah di Gunung Gerizim, orang Yahudi di Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus tegaskan, saatnya akan tiba bahwa banyak orang kan menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh, artinya hubungan kita harus dengan Tuhan harus semakin baik. Kita tingkatkan kebenaran. Ini berbicara masalah
kehidupan, perilaku yang baik. Ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan kita. Ya. Sering banyak kalau orang hanya mengandalkan karunia saja, tidak ada kasih. Ya misalnya saya pernah pelayanan di LP Surakarta, itu ternyata ibadah di LP itu pujian penyembahnya bagus. Ya. Puji-pujiannya semangat. Tapi di LP ternyata mereka itu banyak kena kasus narkoba, kasus piutang yang belum ada dan lain-lain. Nah, ternyata mengapa bisa demikian? Mereka hanya mengutamakan karunia tapi tidak ada kasih. Banyak anak-anak Tuhan yang di lembaga pemasarakatan melakukan demikian. Bahasa rohnya bagus, ujian penyembahannya bagus, tetapi hidupnya tidak ada kasih sehingga gampang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, yang terpenting mari Bapak Ibu supaya kasih kita semakin nyata, kasih kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kita perlu mengenang kemurahan Tuhan yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Yang kedua, bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita memiliki dasar yang kuat tentang kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, kasih kita tentu akan baik. Ya, sebagai ayat yang kita akan baca di dalam Roma 12. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pemberian budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi Bapak Ibu kami kasih dalam Tuhan, di dalam surat Roma inilah Paulus menegaskan, ya, ukuran kita beribadah kepada Tuhan yaitu kemurahan Tuhan. Ya, sehingga Paulus katakan, karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah itu adalah berkenan. Ukurannya apa? Kemurahan Allah. Ya. Mari Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, kemurahan Allah ini adalah tetap memiliki rasa kemurahan Allah itu, mensyukuri adalah tetap selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Ya. Sebagai hamba Tuhan, kita melayani, ukurannya apa? Kemurahan Tuhan. Karena Tuhan telah memberi kemurahan kepada kita, telah mengasihi kita. Ya, seperti saat tadi, meskipun dosamu merah seperti kirmisi akan putih seperti salju. Itu adalah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan termasuk juga pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita di dalam melakukan kebaikan, ukuran adalah kemurahan Tuhan. Kita di dalam memberi persembahan, ukurannya adalah yang sebagai dasar adalah kemurahan Tuhan. Ya misalnya, ya memang ada ayat menabur banyak, menaik banyak, menabur sedikit, menaik sedikit. Ya terus dijauhkan dari belalang pindahan, belahap dan lain-lain itu memang benar. Ada ayat demikian itu. Ayat ini memberi dorongan semangat pada kita untuk taat pada Tuhan. Tapi yang jelas dasar kita itu berkorban, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan adalah kemurahan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Karena apa? Tanpa kemurahan Tuhan, kita tidak bisa mendapatkan pengampunan dosa. Tanpa kemurahan Tuhan, kita tetap hidup dalam dosa, dalam hukuman. Tapi dengan kemurahan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Nah, mari jadi kalau kita melakukan sesuatu sebagai ukuran adalah
kemurahan Tuhan. Nah, inilah kasih yang sempurna selalu kita tuh mengingat kemurahan Tuhan. Mensyukuri kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, mulai dari berkat yang terkecil, ya kita mensyukuri. Ya bagi Bapak Ibu yang sudah terjun dalam pelayanan, sudah merasakan ya bagaimana kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan. Ya, sehingga kalau rasa kemurahan Tuhan itu tinggal melekat dalam kehidupan kita, kita selalu ada semangat. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita tuh mengadakan hitung-hitungan dengan Tuhan. Wah, aku mau berbuat gini suatu tidak. Karena apa? Tuhan sudah memberi kemurahan pada kita. Sejak kita dilahirkan hingga sekarang ini kemurahan Tuhan melekat pada kita. Bapak Ibu kami kasih dalam Tuhan, seperti yang katakan tadi. 1 Korintus 2:5-17, di dalam Kristus ciptaan baru. Kita ini ciptaan baru. Pola pikir baru. Memiliki perilaku yang baru karena kasih Kristus. Ya, dengan demikian kalau kasih yang dari Tuhan itu semakin sempurna di dalam kehidupan kita, kita percaya kita semakin berkenan pada Tuhan. Hidup kita semakin takut di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau nama Tuhan semakin dipermuliakan, kita pun juga akan mengalami lawatan Tuhan. Kita dimuliakan oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang percaya, orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang selalu berkenan pada Tuhan. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan waktu kami serahkan kepada Bapak Petrus atau moderator. Sekian. Sekian firman Tuhan yang kami sampaikan. Kami mohon Bapak Ibu melengkapi apa yang masih kurang di dalam kami menyampaikan atau nanti kita bisa sharing. Sekian. Ya. Tutup dalam doa untuk firman Tuhan tentang selesai. Ya, mari kita berdoa. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa firman-Mu Tuhan yang kami taburkan, mengingatkan kami, menguatkan kami, supaya kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya rasa kasih itu tetap melekat dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin setia pada Tuhan, semakin taat pada Tuhan, sehingga kami semuanya menjadi hamba-Mu yang berkenan. Kiranya Engkau berkati acara ini berikutnya Tuhan. Tuhan campur tangan sehingga kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, waktu kami serahkan untuk Selamat malam semuanya. Sekarang masuk dalam sisi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya atau yang mungkin mau menambahkan, silakan. Ada yang mau bertanya? Oh iya Pak, Bu Maria silakan dibuka ya Bu. Anutnya. ya. 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 Ya, terima kasih Ya. atas waktu yang diberikan bagi kita semuanya. Dan terima kasih begitu indah firman Tuhan yang telah dijelaskan oleh hambanya Bapak Filipus tadi, mengingatkan bagi kita bahwa kasih yang sempurna itu biarlah boleh ada dalam hidup kita. Yang saya mungkin mau tanyakan di sini, yaitu kira-kira berapa lama kasih Tuhan itu bisa bertahan dalam diri seseorang? Kira-kira berapa lama kasih Tuhan itu bisa bertahan dalam diri seseorang? Sudah, Bu? Ya. Yang kedua, bisa Silakan. lanjut? Ya, nah, kita tadi sudah mendengarkan. Berapa lama? Ya, kira-kira berapa lama
kasih Tuhan itu bisa bertahan dalam diri seseorang. Ya. 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 Terima Kedua, kasih, Bu. Oh, ya. saya bisa lanjut tambah lagi satu, Pak. Ya. Ya, silakan. Ya, di dalam Yesaya tadi ayat 1:18 mengatakan bahwa sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, tapi itu pasti Tuhan sudah menyucikan atau membersihkannya lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib sehingga menjadi putih bersih bagaikan yaitu salju atau itu ya seperti kapas lah. Nah, itulah pribadi kita di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana yaitu hubungan seseorang dengan Tuhan kalau yaitu dia tidak memiliki garis vertikal yaitu karena salib yaitu garis vertikal dengan Tuhan. Sedangkan dia bisa berkata saya yaitu sebagai pelayan Tuhan dan tidak pernah yaitu ada itu duduk bersekutu dengan Tuhan. Apatah lagi kalau yaitu dia yaitu tidak memiliki garis horizontal, yaitu sesama manusia. Apakah dia bisa berkata bahwa saya memiliki kasih daripada Bapa, sedangkan yaitu dia tidak pernah yaitu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam pribadinya. Ya itu dulu, nanti saya tambah lagi, mungkin yang lain juga bisa bertanya. Ya, mungkin dijelaskan dulu. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih, Bu. Tadi lama kita bertahan ya dalam melik kasih itu tergantung Bu, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tuh sering berkomunikasi dengan Tuhan, ya berhubungan dengan Tuhan itu kan caranya kita lewat berdoa secara pribadi, terus membaca firman Tuhan, terus renung-renung lain. Itu nanti kasih kita tuh jelas akan awet, Bu. Ya maksudnya akan langgeng, tidak akan berubah jika kita tuh sering dekat pada Tuhan. Itu. Terus tadi yang berikutnya tadi apa Bu tadi? Tentang yaitu bila seseorang bisa mengatakan bahwa yaitu dia memiliki kasih dan dia itu tidak yaitu ada hubungan yaitu antara yaitu garis vertikal dengan Tuhan, ada penyembahan atau ada menyerahkan hidupnya yang sesungguhnya di hadapan Tuhan dan dia tidak memiliki garis horizontal yaitu memiliki kasih kepada manusia, sesama manusia. Apakah itu bisa dikatakan dia memiliki kasih yang sempurna pada Tuhan? Oh, iya Bu. Ini Bu ya, hubungan horizontal penting. Ya misalnya hubungan kita, bagaimana penyembahan kita pada Tuhan, persoalan kita dengan Tuhan, tapi juga nanti diimbangi dengan horizontal. Itu bagaimana dengan sesama kita. Karena sering Bu yang kita dilihat di masyarakat, ya terus terang ya Bu, maaf, di dalam gereja mungkin terus memuji Tuhan semangat, tapi setelah ibadah gampang marah dengan kata-kata yang tidak baik. Itu kan ucapan kata yang baik kan berarti kan tidak seimbang. Nah, vertikal horizontal ada hubungan kita dengan Tuhan baik, tapi juga dengan sama juga baik, harus seimbang, kasih yang dwi tunggal tadi. Jadi itu secara vertikal horizontal. Nah, vertikal itu hubungan kita dengan Tuhan harus perbaiki terus. Doa kita, persoalan kita dengan Tuhan, dengan kita banyak membaca firman Tuhan, ya renungan-renungan lewat YouTube apapun, ya, tapi juga dengan sama kita harus ada kepedulian. Ya, contoh kecil saja, misalnya kebetulan di rumah kita ada pengamen, pengemis, ya kita beri kalau kita ada, atau mungkin kalau pas kita punya makanan, ya dokter yang kita berikan itu yang contoh yang gampang itu dengan sama itu. Ya kita harus mendahului berbuat baik, ya meskipun kadang kita dibenci, ya kita harus ya mengasihi, kita tanya duluan, jangan sampai nanti kita juga ikut mendiamkan. Jangan, ya seperti tadi saya katakan falsafah Jawa tadi,
dadio godong, mau nyewek banyu, mau nyawe, itu artinya apa? Orang kalau sudah benci, tidak, tapi di dalam Kristus, walaupun, ya meskipun disakiti, aku mengasihi. Meskipun kamu mendiamkan, aku mendahului bertanya. Nah itu artinya komunikasi horizon vertikal dan horizontal. Saling mendahului mengasihi, baik lewat tegur sapa atau dalam ya memberi dan lain-lain. Ya, sekian Bu, itu mungkin itu jawaban kami. Itu mungkin dengan jemaah. Mau bertanya? Ya, itu Slide mungkin. nomor 1 lagi, Pak. Ya. Nah, ya. Kita bisa melihat di hari-hari ini kehidupan daripada seseorang atau yaitu kehidupan dari orang-orang, ya namanya kehidupan dalam keluarga itu berbeda-beda. Ada yang Tuhan sudah taruh memang porsinya dalam dia punya keluarga, ada yang berkatnya sedikit, besar, kecil, ada yang kaya dan miskin. Nah, kita tahu bahwa yaitu dia seandainya dia sebagai seorang pelayan, dia mempunyai banyak harta, dia memiliki banyak yaitu hal-hal, tetapi dia tidak pernah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Sedangkan yaitu Tuhan katakan yaitu biarlah itu dia bisa yaitu menabur supaya benih itu bisa ada di dalam keluarga dan dalam pribadinya. Karena di hari-hari sekarang ini memang banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa berbicara, bisa berkata-kata, melayani, oke. Yang orang bilang berkuar-kuar, semangat tinggi, tetapi dia tidak bisa praktekkan atau secara profetik. Apakah itu dia bisa dikatakan dia juga memiliki kasih Bapa dalam hidupnya? Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, Bu. Ya, dikatakan kita memiliki kasih Bapa ya tadi itu, Bu. Misalnya kita tuh diberkati secara berlimpah-limpah. Ya, karena di dalam ajaran firman Tuhan kita tuh diberkati untuk menjadi berkat. Ya, maka kalau dalam ada istilah itu kan terima kasih ya. Kita menerima tapi juga mengasihi. Jadi kalau kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita berlimpah tapi tidak ada kepedulian, yaitu ya belum memiliki kasih yang sempurna. Mungkin kalau kasih kepada Tuhan, baik, mungkin penyembahnya bagus, puji-pujinya bagus, tapi dalam prakteknya kasihnya itu belum sempurna. Jadi kalau kita diberkati ya harus kita berani menyalurkan. Bukan masalah jumlahnya berapa, itu tergantung ya seberapapun berkat yang kita terima. Nah, maka dari itu seperti di dalam Roma 12 tadi, ukurannya apa? Kita tuh memberi kemurahan Allah. Nah, kalau kita tuh merasa kemurahan Tuhan, kita tuh tergerak untuk menolong, untuk memberi seberapapun yang kita miliki. Tentu orang itu kan berkatnya, rezekinya tidak sama. Tapi adalah kasih yang menyalurkan berkat itu tetap ada ya, pada siapa yang memerlukan. Tapi itu sehingga nanti benar-benar seperti ajaran firman Tuhan, kasih kita benar-benar kasih yang berkenan kepada Tuhan, kasih yang sempurna itu. Sekian, Bu. Ya, silakan yang lain kalau mau bertanya. Ya, yang lain dulu sudah, nanti saya tambah lagi. Saya ingin mungkin saya banyak orang berpikir kasih itu ada kerja ya dari kita dengarin dari sebenarnya dalam firman Tuhan itu berbicara soal kasih itu tindakan sebagai manusia supaya kita ngasih atau memberikan sesuatu pada orang lain. Nah, kasihnya bagaimana supaya kita itu bisa memberikan kepada orang lain tanpa pamrih apapun. Masuk kasih kepada sesama itu, Bu. Ya. Ya, kasih kepada sesama. Ya.
Tadi Bu, Jadi, kurang jelas. Itu kan seperti kata kerja ya. Saya dengar dari tadi. Terus bagaimana cara kita untuk kita bisa mengasihi orang lain? Oh, yaitu Bu. Kita harus pertama tuh kita bangun niat batin kita untuk mengasihi. Kalau kita tuh sudah kita bangun niat kita, ya rasa kasih itu ada. Misalnya niat untuk memberi, niat untuk menolong. Jadi yang kasih itu bisa tumbuh juga harus kita bangun niat kita di dalam kehidupan kita. Yang jadi dasar adalah kemurahan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nanti kita akan selalu memiliki niat untuk mengasihi, niat untuk menolong, ya tentunya sesuai dengan kemampuan kita gitu Bu. Itu mungkin dari saya sekian, coba nanti kalau Bapak lain bisa menambahi monggo. Terima kasih. Ada yang lain yang bertanya? Bunda Rita, silakan. Atau mungkin ada kesaksian atau apa. Silakan Bunda Rita. Ada saudara kita atau jemaat dan jemaat itu ada yang tidak aktif beribadah. Kemudian dari gembala sudah mendatangi, tidak ada perubahan, 1 kali 2 kali dari teman-teman dan tapi ternyata belum ada perubahan. Kemudian mereka yang sudah membesuh sudah menyatakan bosan, tidak ada orang kata tidak berubah. Sehingga ada sebagian yang mengatakan bosan. Akhirnya dibiarkan saja. Nah, di sini yang jadi masalah ketika ketemu akhirnya menjadi acuh. Ada yang tadi menjadi acuh kepada warga yang tidak aktif tadi. Nah, itu menurut Bapak bagaimana? Karena kita sebetulnya kan harusnya kasih ya, harus tetap ngasihnya. Tapi kenyataannya banyak yang seperti itu. Jadi kalau mereka tidak mau gabung lagi, menjadi acuh. Ini yang jadi masalah. Apakah kasih itu ada batasnya? Ya. Terima kasih. Bu. Ya. Terima kasih Bu. Jadi masalah yang dihadapi Ibu sama Bu, yang dihadapi perhamba tenang menghadapi jemaat demikian. Ya, kita sudah mendekati, tetapi mereka tetap acuh itu banyak Bu. Tapi yang penting di sini, ya, jangan sampai kita tuh bosan. Ya, kita harus tekun pendekatan mereka. Kita doakan, kita bangun komunikasi, itu saja Bu. Dan komunikasi entah mereka tuh mungkin masih ya acuh, masih acuh bagaimanapun kalau kita tuh nanti tekun ya, kalau dalam istilah Jawa itu sabar telaten itu Bu. Ya, sabar telaten itu nanti mereka itu akan merasakan ya, sehingga mereka akan setia lagi kepada Tuhan itu Bu. Yang jelas tapi juga jangan lupa didoakan terus, disebutkan namanya secara rutin. Itu nanti Roh Kudus akan bekerja. Sekian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin Pak Petrus bisa menambahi. Ya, monggo Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Itu semua saya akan menambah tentang kasih itu memang ya, kasih itu mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Ya, benar.
Jadi ini tentang kasih. Jadi banyak orang berkata aku mengasihi, ya mengasihi, tapi fakta kenyataannya berbeda. Jadi apa yang dialami tadi yang ditanyakan Bu Rifka, ya memang kita yang namanya kasih itu kita harus melakukan, ya dengan segenap hati kita nggak usah jemu-jemu untuk berbuat kasih, ya. Meskipun kadang ditolak, kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kadang juga nggak dipedulikan. Ya. Tetapi kalau kita terus mengasihi dengan benar, mengasihi dengan tulus, saya yakin ya bahkan ada peribahasa batu yang kena air saja, ya dengan tetesan air itu batu sekeras apapun itu bisa pecah, bisa hancur. Ya, oleh sebab itu dengan kasih itu, karena kasih itu mengalahkan segala-galanya, bahkan tadi sampaikan yang utama dan terutama dari ketiga itu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi yang paling utama adalah kasih, karena kasih itu memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya, bahkan kasih itu juga mampu menutupi segala dosa pelanggaran kita. Ya, ini yang perlu. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan pernah jemu ya untuk berbuat kasih. Ya. Meskipun harus banyak menghadapi tantangan, rintangan, kadang dicuekin, ya. Ya ini kita terus lakukan saja. Karena apa? Kasih kalau dilakukan dengan tulus, saya yakin ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya meskipun kadang berat, kadang susah, ya kadang kala membuat kita sakit hati juga, kita sudah baik berbuat kasih, tetapi malah kadang orang itu menjengkelkan. Nah, ini itu perlu kita tetap yakin ya, bahwa di dalam Tuhan, bersama Tuhan, Tuhan mampu, bahkan kita juga mampu melakukan perkara yang besar, sesulit apapun, sekeras apapun, dengan kasih itu akan mampu diubahkan. Memang perlu yang namanya waktu. Jadi kadang-kala tidak spontan, langsung kita enggak, tetap butuh waktu, ya kita pelan-pelan, tapi butuh yang namanya kesabaran, ketekunan, ketelatenan, ya. Kalau bahasa Jawa kita telaten, ya. Lah ini yang perlu, harus telaten menghadapi apapun. Ya saya percaya karena orang Jawa, khususnya orang Jawa itu, nah di pangku ki mati, katanya gitu. Jadi kalau kita terus ya datangi, berbuat baik pada mereka, suatu saat akan luluh, siapapun orangnya. Nah, jadi itu yang perlu kita lakukan. Jadi mungkin itu saya hanya menambah dikit untuk Bu Rifka, dan terima kasih juga untuk Pak Filipus. Ya, terima kasih. Waktu kami serahkan pada moderator. Enggak. Ya. Ya, silakan. Silakan, masih ada yang mau bertanya? Oh. Ya, saya. Bagaimana ya ini saya ingin ini ungkapkan satu itu kata. Bu Maria Kendek. Bagaimana? Oke, silakan. Maria. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan ada Ibu Rifka tadi, katakan yaitu mengenai warna-warni karakter daripada jemaat. Itulah bonusnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dan selembut-lembut hatinya kita pun ada batas kesabaran kita. Dan kita pun tetap yaitu mengasihi mereka. Kita tidak menganggap mereka itu musuh. Tetapi kalau yaitu mereka sudah yaitu terlalu lama beribadah, itu mungkin yaitu menjadi satu penilaian Tuhan yang tersendiri. Jangan sampai mereka dikatakan, yaitu di dalam kitab Wahyu katakan, biarkanlah yang berbuat jahat melakukan yang jahat, yang benar, yang baik melakukan yang benar. Karena tugas kita itu mau membawa mereka supaya mereka bisa menjadi baik dan boleh yaitu tahu bahwa jalan yang mereka tempuh itu adalah benar. Tetapi kalau mereka hidup terus dalam kehidupan mereka, itu adalah urusan mereka dengan Tuhan.
Karena kita sebagai gembala, sebagai yaitu pembawa firman, kita sudah menopang, kita sudah bawa mereka dalam doa, kita sudah datangi, kita sudah kunjungi, kita sudah doakan. Tetapi kalau mereka yang terus bertahan pada posisi mereka, yaitu terlalu, yaitu istilahnya seperti bersikeras, yaitu adalah urusan dengan Tuhan. Karena ayat di dalam kitab Wahyu juga katakan, biarkanlah mereka yang jahat berbuat jahat. Nanti mereka akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Yang baik dialah mereka yang melakukan yang benar, yang benar. Oleh sebab itu, yaitu jawaban yang tadi, yaitu atau pertanyaan tadi, biarlah kita boleh yaitu tahu bahwa semua itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, yaitu tadi kita sudah mendengarkan bahwa yaitu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sudah tentu itu kita memiliki kasih. Baik itu kasih agape, dan empat kasih itu yang selalu kita praktekkan dalam rumah tangga kita, maupun dalam pribadi kita, maupun kepada orang lain, kepada jemaat. Dan roh Tuhan pasti juga ada berdiam di dalam kita. Kalau yaitu kita yaitu membuka hati kita sepenuhnya dan seutuhnya kepada Tuhan. Tetapi kalau yaitu kita tidak sungguh-sungguh, roh Tuhan itu pun akan bisa keluar dari dalam diri manusia. Karena kita ini adalah daging. Yaitu di dalam Kejadian 6 ayat 3 di situ katakan firman-Nya, rohku akan tinggal di dalam hidup manusia tidak selama-lamanya. Tetapi dia yaitu bisa juga keluar. Jadi bagaimana caranya? Oke, Bu Maria. Sudah ya. gitu, kita bahas saat ini adalah kasih. Jadi untuk pembahasan roh itu nanti. Nah, sekarang yang kita bahas tentang kasih ya. Karena agak melenceng, jadi saya cut sebentar gitu. Nanti masalah pembahasan roh nanti ya ada waktunya. Kita bahas tentang kasih. Iya. Kasih. Jadi dalam 1 Korintus 13 ayat 13 itu mengatakan bahwa sekalipun kita banyak memiliki semuanya, kita bisa berbahasa roh, bernubuat, dan bisa berkarunia lidah, apapun. Tetapi kalau tidak ada kasih Yesus Kristus dalam hidup kita, Tuhan katakan seperti nol, atau yaitu seperti gemerincing. Itulah hidup kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kita yaitu tanamkan kasih, supaya kasih itu bisa terwujud bagi orang lain, dan bisa juga yaitu terwujud di dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dan kepada setiap orang yang kita layani. Itu sebagai masukan dari saya, sehingga kita tidak perlu yaitu menyerah. Kita maju pantang mundur. Sebab itu mari kita banyak berdoa supaya kasih Tuhan itu jangan menjadi pudar, jangan menjadi tawar dalam hidup kita, supaya kasih Tuhan itu terus yaitu ada dalam hidup kita, sehingga kita tidak goyah dalam kita melayani Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan. Amin. Ya Pak Pirebus, saya ingin tanya, Ana pribadi ingin tanya. Ya. Bagaimana praktek kita? Apakah orang yang tidak mengenal kebenaran Injil itu tidak memiliki kasih? Sebagai orang Kristen kita kan mengatakan kalau kasih itu sebagian untuk orang Kristen. Tetapi dari tadi pembahasan Bapak, saya ada tangkap satu kata. Apakah orang di luar Kristen itu tidak memiliki kasih? Oh, enggak Bu. Masalah kasih, kalau orang di luar Kristen itu tetap ada kasih Bu. Tapi biasanya kasih di luar Kristus ya itu tidak sama dengan kita. Kalau biasanya kasih di luar Kristus itu ya seperti saya katakan tadi, kasih yang jikalau engkau baik, jikalau tapi kalau kasih yang dari Kristus ini adalah kasih yang walaupun saya kira kalau kasih yang walaupun itu hanya dari ajaran Tuhan Yesus Bu. Karena Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan memberi contoh berkorban ngasih untuk kita semuanya. Tapi kalau kasih
Ya dunia ada, tapi hanya mereka tuh hanya kasih, hanya menolong karena apa? Karena kelembagaan, tidak seperti kasih yang diajarkan padaku. Dan biasanya kalau kasih yang di Kristus itu gampang pudar, gampang mengalami krisis kasih. Tapi kasih Kristus yang sudah diberikan kepada kita, orang yang percaya, hubungan yang dekat baik dengan Tuhan itu jarang terjadi krisis kasih di dalam kehidupannya. Ya, Bu, terima kasih. Inilah keterangan saya. Ya. Ya. Ada yang mau bertanya yang lain? Oh, silakan Pak Yohanes Edi yang sudah buka kameranya. Mengucapkan Pak Bu Maria, tolong di-unmute sebentar Bu Maria. Dari Bu Maria ada suara yang ini, tolong di-unmute ya, mohon maaf. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Pak Edi. Saya menambahin aja. Ya, terima kasih Pak. Kasih memang gampang diucapkan, tapi susah dilakukan. Dan firman Tuhan mengatakan, kasihlah Allahmu sepenuh hati, dan juga kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya toh? Seperti orang yang menyakitkan kita, mungkin tidak layak depan kita, mungkin menghujat, mencaci maki, memfitnah kita, tetap kita harus mengasihi dia, mengampuni dia, maafkan dia. Karena Tuhan kejahatan balaslah dengan kebaikan. Kita harus tetap kasih dia. Mungkin kayak tadi yang jemaat yang katakan berkat tadi, orang itu mungkin udah nggak enak dilihat oleh jemaat lainnya atau gimana. Tetap kita harus mengasihi dia, mengampuni dia, memaafkan dia. Separah apapun, tetap kita harus mengasihi dia. Kita saudara kita, biarpun saudara kita menghujat, mencaci maki, kalau kita tidak mengasihi saudara kita dianggap seorang pembunuh. Kalau kita mengasihi dia, berarti kita kejahatan balaslah kebaikan. Biarpun dia menghujat, tetaplah kita kasih dia, ampuni, berkati dan kasih dia. Sebenarnya kita nggak layak di hadapan Tuhan, tetap Tuhan mengasihi kita. Nah, kita terapkan pada orang yang jahat pada kita, tetap kita mengasihi dia, mengampuni dia. Penghakiman adalah hak Tuhan. Kita nggak usah menghakimi dia. Yang dia benar, enggak, urusan dia sama Tuhan. Tetap yang pertama adalah kasihlah dia, dirimu, manusia seperti dirimu sendiri. Jangan sampai kita itu kasih hilang, jangan. Itu. Yang utama adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Separah apapun mungkin kita dihujat, dicaci maki, tetap harus mengasihi dia. Kalau kita nggak mengasihi dia, kita nggak akan kasih Tuhan. Kalau kita mengasihi dia, kita akan kasih. Penghakiman adalah Tuhan. Urusan dia sama Tuhan. Kita nggak usah hitung-hitungan. Kasih itu nggak usah balas budi. Oh, supaya aku kasih nanti. Kalau Tuhan, jangan ingat-ingat aku akan kasih dia, akan imbal baliknya, jangan. Kasih itu tanpa pamrih. Biarpun kita nggak dibalas apa-apa, mungkin kita mengasihi dia, tapi kita dijahatin dia, serahkan aja pada Tuhan. Itu menurut saya loh, Mbak. Jadi saya itu tambahan aja, kalau kasih memang gampang diucapkan, tapi susah dilakukan. Tetap harus kita mengasihi orang yang menyakitin kita. Biarpun kita mengasihi dia, tetap kita masih dihujat, dicaci maki, difitnah, harus tetap mengasihi dia. Ya, harus mengampuni dia, memaafkan dia. Kalau kita nggak mau ada kasih, percuma di hadapan Tuhan. Itu tambahan saya. Kasih Pak, dan berkati. Oke, amin. Ya, masih ada yang mau bertanya? Oke, silakan Pak. Ya, itu tadi bedanya kasih di dalam Tuhan dan di luar Tuhan, itu perbedaannya jauh sekali. Oh, iya. Kalau kasih di dalam Tuhan, itu kasih yang tanpa menuntut balasan. Dan kasih di luar Tuhan, itu kasih yang ada embel-embelnya. Ya, tadi Pak Filipus sampaikan ada kata jikalau. Ya, itu kasih di luar Tuhan.
Tapi kalau kasih di dalam Tuhan itu tidak ada kata jikalau lagi tidak ada. Tapi kita kasih di dalam Tuhan itu kasih yang tulus ikhlas tanpa menuntut balasan. Jadi kasih yang tanpa ada embel-embel. Buktinya apa? Karena kita adalah pengikut Kristus, Kristus sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Kita menerima pengampunan, kita menerima kasih yang sempurna dari Allah. Nah, oleh sebab itu kita juga harus berbuat seperti yang Tuhan lakukan. Ya, kita melakukan berbuat kasih, juga jangan menuntut balas. Ya, tetapi kita harus mengasihi dengan segenap hati, segenap akal budi, kekuatan pikiran kita semuanya. Artinya apa? Kita mengasihi secara totalitas. Meskipun banyak penolakan. Ya, karena kita berbuat kasih dengan orang, kita sudah berjuang, sudah berdoa, bergumul, tetapi juga masih ditolak kadang-kala seperti itu. Kita cari, sekali lagi, kita kembali kepada Tuhan. Ya, tadi Pak Edi sampaikan, penghakiman itu bukan hak kita, tetapi hak Tuhan. Yang penting kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan mengendaki kita serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Kita harus berbuat seperti yang Tuhan sudah buat kita. Kalau Tuhan memberikan kasih-Nya secara cuma-cuma, tanpa menuntut balas, tanpa ada syaratnya, ya demikian juga kasih kita kepada semua orang. Ya, karena kita mengasihi orang lain, semua orang, seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, ini yang harus kita buat. Ya, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Monggo. Terima kasih Pak Petrus. Ya, sama-sama Pak. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, karena malam ini nanti tidak ada acara sebenarnya, mau pergi ke Banjarnegara untuk melawat ya, saudara kita. Jadi waktu kita agak singkat sedikit nggak apa-apa ya Pak. Terus ya, nggak apa-apa. Kalau masih ada yang bertanya silakan. Saya beri waktu satu kali lagi pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, boleh kita akhiri, boleh ya Pak? Ya. Karena kita memang harus persiapan pergi ke Banjarnegara. Bu Prisca, ada pertanyaan, silakan. Dibuka al-Mu'min atau ada kesaksian apa Bu tentang kasih? Sudah cukup Mbak Ena. Kalau bicara tentang kasih itu, kalau dijelaskan dengan kata-kata ya, sudah cukup. Sudah cukup. Ya, soalnya memang kita ada acara sebentar lagi, jadi kita persingkat waktu kita. Dan saya rangkum semuanya tadi. Kasih itu ada dua, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan kasih orang-orang di dalam Tuhan itu kasih yang tidak ada pamrih, tidak ada kalau seperti Pak Firus tadi. Kasih orang di luar Tuhan pun juga memiliki kasih. Bukan tidak orang di luar Tuhan juga memiliki kasih, tetapi orang-orang yang di luar Tuhan dia kebanyakan kasihnya itu ada lembaga atau apa kalau dijelaskan ada pamrih untuk semuanya. Dan kita harus mengasihi sesama kita walaupun banyak orang mungkin membuat kita kesal ataupun apa, seperti tadi kita bilang dalam pelayanan ada juga yang tidak baik atau tidak bersahaja dengan kita, tetapi kita harus mengasihinya. Seperti tadi Pak
terus bilang, kita harus mengasihi terus menerus, jangan berhenti. Karena ingat, batu aja sekeras apapun bisa hancur kalau kita mengasihi terus menerus dan memberikan yang terbaik untuk orang itu. Jadi lama-kelamaan orang yang mau benci itu juga bisa mengasihi. Kita juga ambil kesimpulan kalau kasih yang sempurna itu kasih yang tidak ada pamrih apapun, memberikannya dengan tulus, dengan ini walaupun kita disakiti, walaupun kita dibenci, walaupun kita tidak dibuat tidak menyukai, mungkin kita banyak disakitin atau tidak diberkati sekalipun, kita harus memberikan kasih kita dengan tulus hati kita. Itu kesimpulan malam ini yang saya ambil dari Jumpa kita malam ini. Untuk doa penutup saya serahkan kepada Pak Firus, dan doa berkat saya kasih kepada Pak Firus. Silahkan Pak Firus untuk doa berkat kepada kita. Setelah itu baru Pak Firus doa penutup. Ya, monggo Pak Filipus bisa berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sehingga di dalam semua ini Tuhan, kami mendapat berkat-berkat Tuhan, baik melalui firman yang kami beritakan, melalui sharing para hamba-hamba-Mu yang telah melengkapi penyampaian firman Tuhan kami. Kiranya Tuhan berkati kami, mampukan kami, sehingga kami bisa mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan mewujudkan kasih itu, Tuhan, dunia semakin damai, semakin sukacita. Dan berkati Tuhan, Zoom berikutnya, berkati Pak Petrus, berkati Bu Wana, juga para peserta lain, para hamba-hamba-Mu yang bertugas pelayanan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberi kekuatan, sehingga mulai para hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ini. Tuhan yang berkati dan juga menjaga istirahat kami, sehingga kami dapat istirahat dengan damai sejahtera penuh. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan semua ini. Amin. Ya, mari kita akan satukan hati kita akan mengakhiri untuk Zoom ini. Dan kami memberitahukan bahwa kami, keluarga besar GPSDI, sedang mengalami berduka karena dalam 1 minggu ini 2 hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Yang satu ambarawa, yaitu Ibu Pendeta Tias Handayani, itu dipanggil Tuhan pada hari Rabu kemarin, dan pemakaman nanti hari Minggu, dan kami dipercaya untuk melayani ibadah pemakaman. Dan kemarin ya Bapak Pendeta Daud Sudomo yang ada di Banjarnegara juga dipanggil Tuhan pemakaman tadi. Cuman nanti malam ini kami akan berangkat untuk ke sana ya, karena Bapak Pendeta Daud itu adalah Bapak rohani saya, sehingga kami harus ya datang ke sana meskipun terlambat ya, tidak mengikuti ibadah pemakaman, namun kami percaya ya karena kondisi dan keadaan ya, kita percaya Tuhan tetap baik pada kita. Ya Tuhan, mari kita akan akhiri untuk malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah virtual, pembelajaran pendalaman Alkitab dari awal pertengahan sampai berakhirnya boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur Pak pimpinan dan penyertaan-Mu, terlebih kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu, bagaimana untuk menerapkan kasih yang sempurna dari Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab Tuhan, mampukan kami, jadikan kami alat-Mu yang sungguh-sungguh untuk mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kami. Makasih Bapak, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Filipus Rukanto, yang percaya malam hari ini bagian berkat buat kami.
Ya Tuhan, tambahkan hikmat, akal budi, urapan dari surga. Amin. Menolong memimpin hamba-Mu ini. Sehingga Engkau boleh memberkati, memakai hamba-Mu dan pelayanannya. Di mana Engkau percaya Tuhan, campur tangan memberkati. Berkati juga Bapak Ibu Joko yang sudah melayani kita dalam pujian, penyembahan. Tuhan juga tolong Kau pakai hamba-Mu ini. Keluarga menjadi sarana untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga Mbak Ana selaku moderator, dan juga berkati kehidupannya, akan pergumulannya. Terlebih kami menyerahkan seluruh anggota peserta Zoom yang sudah bergabung malam hari dimanapun mereka berada. Tuhan lawat, Tuhan tolong, Tuhan memberkati, sehingga kehidupan mereka semakin hari semakin layak dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau kami mengakhiri, kemudian berkat Allah boleh tercurah atas kami. Pertemukan kami Jumat yang akan datang bersama-sama kembali bergabung mempelajari kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus, kami akhiri untuk pertemuan virtual malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan, kita semua diberkati berkata, amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Heidi. Ini kan Pak Daud kan kakaknya Pak Kairul. Dulu gembala. Pak Seti datang nggak? Apa? Ke petir. Nggak bisa aku. Ya, kita mau berangkat malam ini Pak Edi. Waktunya. Karena besok sore kami ada ibadah di rumah jemaat, ibadah ucapan syukur. Ya, jadi makanya kita berangkat malam, besok dari sana mungkin nggak siang, jadi nggak terlalu siang dari sana sehingga bisa pulang sampai tempat ini. Oke, terima kasih semuanya Pak Filipos, terima kasih. Pak Filipos, terima kasih ya. Terima kasih ya. Semuanya. Maaf, waktunya agak diperpendek. Shalom. Terima kasih Pak Filipus. Terima kasih Pak, puji Tuhan, amin. Terima kasih semuanya. Karena Tuhan berkati. sukses selalu.